pernah kami alami. Ada pribadi sehebat Engkau. Ada pribadi yang begitu memperhatikan kami. Belum pernah kami rasakan. Ada pribadi yang mau tahu tentang kami. Kau yang baik. Kau yang teramat baik bagi kami. Thank you God. Untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, berhenti dalam hidup kami. Mulai sejak perjumpaan kami pertama dengan Engkau sampai hari ini, Kau tidak pernah lalai, tidak pernah berbohong untuk hal itu. Terima kasih Tuhan. Biar kami bisa fokus. Lawat kami Tuhan. Hibur, tegur, nasihati yang berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan dan saya hari ini ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita akan baca bersama-sama. Matius pasalnya ke-9. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saya melihat wajah-wajah juga yang berkebutuhan, saudara. Wajah-wajah yang ingin ditolong oleh Tuhan pada kesempatan yang pertama. Don't think about something bad. Jangan Anda berpikir tentang hal yang buruk pada saat Anda beribadah. Karena something good, sesuatu yang baik terjadi di sini. Anda jangan bilang bahwa, Tuhan, aku sudah lama meminta kepadamu, aku belum dan tidak ditolong. No. Saya lebih percaya perkataan firman Tuhan. Even 12 years, 12 tahun wanita ini mengharap disembuhkan. Alkitab dalam Injil yang lain mengatakan bahwa seluruh hartanya sudah habis. 12 tahun bukan waktu yang pendek, waktu yang lama. Pendarahan itu mengucur, itu bicara tentang bagaimana energi tenaga yang keluar dalam hidup saya dan Anda. Pasti ada pay the price. Bukankah Yesus mengatakan itu? Pay the price. Before follow me, Yesus bilang juga, take up the cross. Pikul itu salib. Anda jangan juga berkata bahwa penderitaan buat Anda sendiri, saya pun juga menderita. Tapi bedanya, mungkin bedanya di antara kita, apakah kita juga masih mau mengeluh, berkeluh kesah tentang hal itu? I'm telling you the truth. Saya belum pernah berkeluh kesah kalau bicara tentang Tuhan. No, enggak. Saya tidak mau mengotori iman saya. Ada keluarga saya utuh. Saya tidak mau. Bagi saya, ya itu salib saya. Kalau ada salah ya kita minta maaf.
Kita punya Tuhan yang berbelas kasihan. Betul ya, Bu? Dia sangat mengasihi kita. Sangat. Saya nggak percaya ada orang yang tidak diampuni oleh Tuhan. Diampuni. Dia baik. Sangat baik. I testified about this. Dia baik. Waktu ibu saya meninggal, saya pikir Tuhan tidak baik. Saya tidak bisa lagi melayani. No. Dia kasih kekuatan tanpa saya duga. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan. You know what? Saya nggak nangis pada saat ibu saya dipanggil Tuhan. Itu kekuatan dari dia. Dan saya mau mundur dari Tuhan? Enggak juga. Dia kasih energi yang baru. Yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. So, I have passed through. I have been passing through. Saya telah melewati banyak. 50 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya mau berkata buat saudara hari ini, biar saya bersaksi. Dia nggak pernah mengecewakan. What is life? Apa itu hidup? Menyenangkan hati Tuhan. That's life. Ayo, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan ego. Berusaha untuk menguasai diri. Dan bilang, Tuhan itu baik. Meskipun ada masalah, Tuhan itu baik. Dia akan selesaikan masalahmu. Yang paling berat sekali. Dia akan selesaikan. Dan tanpa Anda sadari, liwat. Dan ada dalam kemenangan itu. Dan bersyukur. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Don't follow others, but follow God. Follow Jesus. Orang boleh berkata apa tentang engkau. Ikut Yesus. Belajar setia. Belajar taat sama Tuhan. Belajar. Biar dia yang nilai Anda, bukan orang lain. Kalau ada sakit hati, buang. Buang. Jauh-jauh. Perlihatkan kepada Tuhan. I am your man, God. I am such a good man, just like you. Kita tidak harus menjadi Yesus, tapi jadilah seperti Yesus. At least, the attitude, sikap kita benar di hadapan Tuhan. Anda lihat wanita ini. Anda pernah dengar kata itu, your faith. Alkitab tidak bilang, aku yang menyembuhkan engkau. No. Banyak kasus kita dengar itu. Tapi this case, Yesus bilang, your faith, imanmu. Ternyata pertolongan, mujizat, kesembuhan, pembayaran hutang, bebas dari masalah, depend juga on your faith. Your faith. Orang percaya harus beribadah. Halo. Orang percaya jangan banyak kritik. Orang percaya harus beribadah. Ketika Daniel mendengar surat perintah itu telah dibuat, dia beribadah. Bahkan ibadahnya nggak seperti kita seminggu sekali. Seminggu sekali aja digugat oleh banyak orang. Gereja ini, gereja itu. No, itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah beribadah. Amin, saudara. Ranah Anda dan saya beribadah. The rest, biar Tuhan yang tentukan. Karena satu orang benar saja, maka seluruh keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Bukan sok menjadi pahlawan, tapi menjadi pribadi yang mampu juga untuk berdiri di depan, menjadi tameng bagi keluargamu. Saya yakin dan percaya ada banyak orang percaya yang Anda harus jaga hatinya, perasaannya. Yaitu orang-orang yang di belakang engkau, keluarga Anda. Maukah Anda menjadi tameng buat itu? Saya banyak diserang juga banyak. Tentang persoalan yang sebetulnya bukan apa ya? Ya bukan saya itu. Tapi nggak apa-apa. It's okay.
Kita pelihara hati kita dengan baik. Biar nanti Yesus bilang, your faith, imanmu itu. Imanmu. Jadi yang menilai iman kita adalah Kristus. Amin. Dan dia juga yang layak untuk memberkati Anda. Not because Anda berbuat atau memberkati karena Anda akan ingin memperoleh berkat, tapi karena kita memang sudah diberkati oleh Tuhan. Punya hati yang baik. Amin, saudara. Punya hati yang melayani Tuhan. Kalau ada orang salah sama kita, cepat-cepat kita ampuni. Udah. Lebihnya biar Tuhan yang putuskan. Anda lihat di sini. Jadi your faith gitu. Make you heal. Imanmu itu yang menyembuhkan. Yesus enggak serakah. Dia tahu kok, 12 tahun. Dia jalan ke tempat itu, ke daerah itu dia tahu juga. There would be a lady, a woman yang sedang being, wait for him. Dia tahu juga, Jesus was the only one yang bisa menyembuhkan dia. Maukah saudara dan saya juga memiliki iman yang begitu? Hari ini tidak dijawab, minggu depan datang lagi. Minggu depan belum dijawab, datang lagi. Dalam doa datang lagi terus. And one day, you will be answered. Anda akan dijawab oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia Tuhan yang baik, sangat baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, what kind of faith that she had? Iman yang seperti apa sih yang wanita ini punya? Gitu. Yuk kita belajar. Coba Anda lihat yang pertama ayat 20. Mari lihat ayat 20, lihat ayat dan lihat saya. Lihat ayat. Oke? Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Suffered. Bleeding. Tiap hari itu keluar. Enggak berhenti. Habis. Mungkin Anda dan saya belum habis gitu. Energi belum habis, tenaga belum habis, harta belum habis, waktu belum habis, kesempatan belum habis. Just use it. Pergunakan itu untuk menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan. Jadi iman yang pertama yang dipuji oleh Yesus adalah iman itu ada tantangannya. Jadi tantangan iman. Jadi orang yang percaya, nah ini baru benar. Bukan zona aman itu ya kita suka dengan zona aman. Tapi perhatikan baik, itu tantangan iman kita akan hadapi itu. Masuk di zona yang tidak aman. Belajar untuk bersiap. Ada tantangan iman itu. Orang yang beriman pasti ditantang. Halo. Pak, saya sejak jadi Kristen kenapa ya masalahnya tambah banyak? Bukan masalah banyak, tapi tertantang iman. Ditantang. Karena Anda adalah sang juara itu. Alkitab bilang lebih daripada pemenang kita. Amin. Jadi belum berperang kita sudah disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah pemenang itu. Ya automatically tertantang. Bisa nggak? Katanya orang Kristen pindah agamanya cuma karena jodoh. Lucu. Katanya orang benar, orang yang dibenarkan Tuhan. Lihat cowok ganteng aja even nggak seiman. Oh Yesus. Oh, ini dia. Oh. Begitu ditinggalkan baru dari berubah. Where are you Lord? Ada Tuhan. Ada. Mama saya bilang sama saya, kamu dekat ya dengan seorang wanita SMA. Lulus. Mama tahu, iya roh Tuhan kasih tahu. Terus dia bilang, enggak seimannya. Mama tahu, iya roh Tuhan kasih tahu. Mau dilanjutin ya? Saya jawab, karena Tuhan udah tahu semua. Siapa dia Yohan? Kembang, bunganya sekolah, kembang. Saya ingat tuh mama saya bilang, belum akarnya, belum juga dahannya, baru kembang.
Biasalah kita begitu. Kalau dengar suara Tuhan gak seperti Abraham. Amin. Nanti saya khotbah kedua tentang itu iman. Mama udah kawin. Aku enggak. Tuhan akan kasih kamu yang terbaik. Yang hebat. Siapa itu? Enggak tahu mama. Tapi pasti yang terhebat. Muncullah. Kalau diomongin di ibadah. Tapi sering diomelin juga. Di pagi aja gitu. Pagi-pagi udah sibuk. Ibadah jam 10 Selin. Kenapa dia harus bangunin saya jam 6? Kamu lama kalau mandi. Kamu lama kalau dandan. Kamu tuh kalau nggak cocok balik lagi, bulak lagi, balik lagi. Kita lagi tidur akhirnya karena dia ngomel terus tidur lagi. Ini minum kopi. Ini ada kue. Terus kalau saya makan, tuh perut, itu gendut. Yang kasih makan dia. Tapi the best ever Pak. The best. Ini istri ya? Istrinya gini. The best ya Pak. Cari di mana lagi sih? Kalau yang dari Tuhan. Kita punya utang diusahakan untuk berhutang lagi. Bayangin. C. Fight. Wanita itu disebutkan 21 kali kalau tidak salah di dalam perjanjian lama. Tentang Ese. Kata wanita. Kata wanita itu penolong maksudnya dalam bahasa Yunani dikatakan itu. Ezer. Penolong. Dan waktu saya dapat betul. Yang wanita itu cuma bisa nyam gitu. Ini bisa. Ada apa ya Pak dengan suami saya? Bapak bicara buruk tentang dia, Bapak bicara buruk tentang saya. Saya di belakang maju terus maju. From God, the best. The best.